Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas A yang beranggotakan saya sendiri Dia Ayuni NIM 004 dan Ulfa Nurvita NIM 007 serta Ananda Zufar Sidki NIM 049 akan menjelaskan tentang analisis efisiensi usaha tani kopi di Kabupaten Nrekang dengan pendekatan fungsi produksi Translog. Kopi merupakan komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa hal di mana yang pertama, kopi telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi devisa negara. Yang kedua, kopi juga menjadi potensi ekspor migas. Yang ketiga, kopi menjadi penyedia lapangan kerja dan juga sumber pendapatan bagi petani pekebun kopi. Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi untuk ditanami kopi, khususnya di Kabupaten Nrekang. Komoditas kopi di Kabupaten Nrekang mampu menjadi komoditi ekspor andalan Sulawesi Selatan, sehingga mampu memberikan kesejahteraan yang cukup baik bagi para petaninya. Nah, melihat adanya potensi besar pengembangan kopi, maka perlu dilakukan upaya pengembangan usaha tani kopi untuk terus ditingkatkan. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari usaha tani kopi, di mana salah satunya yaitu dari input yang digunakan. Nah, berbagai input tersebut yang digunakan pada usaha tani kopi biasanya terdiri dari modal, luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk. Akan tetapi, dengan berbagai input-input yang digunakan, tidak semua usaha tani berhasil memperoleh output yang maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat efisiensi dari faktor produksi usaha tani kopi di Kabupaten Nrekang menggunakan fungsi produksi Translog. Untuk data yang kami gunakan di sini terdapat 100 data responden dengan variabel Y-nya yaitu produksi, dan variabel X1-nya modal, variabel X2-nya luas lahan, variabel X3 tenaga kerja, dan variabel X4 yaitu pupuk. Nah, baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara analisis fungsi produksi Translog. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat kita akan menganalisis data tersebut yaitu kita harus menginput data ini, data-data respondennya ke dalam Microsoft Excel. Nah, pada data ini kami menggunakan responden sejumlah 100 responden. Dapat kita lihat ini ada 100 responden. Untuk jenis data di sini yaitu data cross section sehingga digunakan kode 1 untuk keseluruhan responden. Jenis datanya ditulis satu semua. Dan untuk variabelnya di sini ada dua yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependennya yaitu produksi atau Y. Kemudian variabel independennya ada 4 yaitu modal X1, luas lahan X2, tenaga kerja X3 dan pupuk X4. Nah, langkah kedua di sini setelah kita mendapatkan atau menginput datanya ke dalam Excel, kita harus mentabulasikan data ke dalam data-data variabel ini, kita transformasikan ke dalam bentuk log seperti di bawah ini. Data ini sudah saya transformasikan ke dalam bentuk log. Nah, di sini untuk data produksi digunakan rumus sama dengan log C2, ini adalah data aslinya tadi, ada di kolom C2, kemudian kita enter akan ketemu hasilnya. Untuk pencarian log di modal, luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk sama, tinggal ditarik saja ke samping, kemudian ke bawah sampai datanya habis 100, kemudian akan muncul semua lognya. Kemudian kita akan mencari parameter estimasinya. Di sini ada X1 kali X1, X2 kali X2, X3 kali X3, X4 kali X4, X1 kali X2, X1 kali X3, X1 kali X4, X2 kali X3, X2 kali X4, dan X3 kali X4. Ini sudah saya cari respondennya, yang ke 100 dengan rumus untuk X1, X1-nya yaitu sama dengan 0,5 dikalikan
X1 kuadrat sehingga diperoleh hasil seperti ini. Begitupun juga sampai ke X4. Langsung saja dikalikan. Selanjutnya kita akan mencari nilai average atau nilai rata-rata dari variabel independennya. Dapat kita ketahui di sini nilai average untuk log modal yaitu 6,598. Sedangkan untuk log luas lahan yaitu 0,1776. Sedangkan untuk log tenaga kerja yaitu 0,6825 dan untuk log pupuk yaitu 2,817. Nah, setelah kita mengetahui nilai average dari semua data ini, kemudian kita akan memprosesnya pada aplikasi yang namanya Frontier. Kita copy dulu keseluruhan datanya. Kita copy. Untuk nilai average-nya tidak perlu kita masukkan. Jadi cukup sampai 100 responden saja. Kita copy ke sheet baru. Kemudian kita paste. Nah, di sini kita akan men-settingnya yaitu 6 digit angka di belakang koma. Kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah. Selanjutnya ini bisa kita save. Save as, kita akan menyimpannya di Frontier. Data D yaitu Frontier. Nah, kita save di sini. Di sini kita untuk extensionnya menggunakan MS-DOS. Dan untuk penamaan filenya ini tidak perlu panjang-panjang, cukup 3-4 huruf saja. Saya akan memberi nama EPP1. EPP2. Saya beri nama EPP2. Kemudian kita save. Oke. Yes. Kemudian di sini kita keluarkan don't save. Nah, kemudian kita buka di Frontier-nya. Kita cari datanya tadi EPP2. Ini kita extensionnya kita ubah ke rename dari TXT menjadi DTA. Yes. Nah, setelah itu kita akan buka ke Frontier-nya. Nah, di sini kita yang pertama ada T, selanjutnya ada 1, selanjutnya ada EPP. Penamaannya harus sama karena tadi kita memberi nama EPP2, jadi harus EPP2. Selanjutnya adalah EPP2out. Selanjutnya adalah 1, selanjutnya adalah Y, selanjutnya adalah 100, selanjutnya adalah 1, selanjutnya adalah 100, kemudian 14, kemudian Y, kemudian N, kemudian Enter. Nah, di sini nanti kita akan menemukan outputnya ini. Kita sudah menemukan outputnya. Dan kemudian untuk mencari fungsi produksi translog dari data output ini yang digunakan yaitu the final MLA estimate. Ini dapat dilihat ini. Kemudian data ini saya copy ke dalam Excel. Dalam Excel. Kita copy. Nah, di sini setelah kita copy tadi datanya yang
di output frontier kita gunakan untuk mencari nilai ini, variabel dari masing-masing variabel. Di mana tadi beta 1 adalah modal, beta 2 adalah luas lahan, beta 3 adalah tenaga kerja, beta 4 adalah pupuk, beta 5 adalah modal dikalikan modal, beta 6 adalah luas lahan, dan seterusnya. Sehingga diperoleh nilai ini, koefisiennya, standard error, T rasio, dan juga T tabelnya. Dengan nilai 5% yaitu diperoleh 1,98. Nah, di sini kita juga dapat melihat mana variabel yang berpengaruh secara signifikan maupun variabel yang berpengaruh tidak signifikan, yang tidak berpengaruh secara signifikan. Di sini bisa kita lihat nilai T rasio ini lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu 1,98 untuk nilai T tabelnya, sehingga untuk keempat variabel ini berpengaruh secara signifikan, sehingga bisa kita cari untuk nilai elastisitasnya. Karena untuk mencari nilai elastisitas ini hanya bisa dicari untuk variabel yang signifikan saja. Nah, berarti di sini kita mencari nilai elastisitas dengan menurunkan fungsinya seperti dengan rumus d log y per d log x1, d log y per d log x2, d log y per d log x3, d log y per d log x4 ini. Nah, kemudian dari turunan ini bisa diperoleh hasil di bawah ini. Untuk elastisitas modalnya yaitu sama dengan B3 plus B7 dikali 2 dikali 0,5 dikali B29 plus B11 dikali B30 plus B12 dikali B31 plus B13 dikalikan B32, kemudian diperoleh hasil seperti ini. Untuk B29, B30, B31, B32 ini diperoleh dari average-nya, nilai rata-ratanya dari variabel independen tadi, yaitu log X1, log X2, log X3, log X4. Nah, begitupun juga untuk mencari nilai elastisitas luas lahan, elastisitas tenaga kerja, dan elastisitas pupuk adalah menggunakan cara yang sama. Sekian tutorial untuk analisis fungsi produksi translog, kemudian untuk interpretasinya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Baik, kita ke analisis data, di mana untuk menganalisis data input yang telah dijelaskan sebelumnya yang terdiri dari 4 variabel independen. Di sini kita perlu mengetahui persamaan fungsi produksi translog terlebih dahulu, di mana telah kami tentukan persamaan fungsi produksi translognya yaitu log Y sama dengan minus 47,683 plus 10,425 log X1 minus 15,599 log X2 minus 30,399 log X3 plus 18,777 log X4 minus 0,5 dikali 0,130 dikali log X1 pangkat 2 minus 0,5 dikali 3,746 log X2 pangkat 2 minus 0,5 dikali 3,909 log X3 pangkat 2 plus 0,5 dikali 2,179 log X4 pangkat 2 ditambah 2,136 log X1 X2 ditambah 3,575 log X1 X3 minus 4,198 log X1 X4 minus 4,650 log X2 X3 plus 2,054 log X2 X4 plus 3,605 log X3 X4 plus E. Nah, persamaan ini diperoleh dari analisis data. Nah, untuk hasil analisis datanya di sini diketahui nilai LR testnya yaitu sebesar 62,236. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai LR test lebih besar dari kode PALM yaitu sebesar 5,138, sehingga dengan hasil ini menyatakan bahwa H1 diterima, yang artinya bahwa pada data terdapat kasus inefisiensi.
Nah, berdasarkan hasil olah data menggunakan fungsi produksi translog pada usaha tani kopi di Kabupaten Nrekang, diketahui bahwa variabel yang memiliki signifikan pada usaha tani kopi yaitu seluruh variabel dinyatakan berpengaruh secara signifikan, di mana diketahui bahwa variabel modal memiliki nilai T hitung sebesar 27,215 yang artinya di sini lebih besar dari T tabel, di mana nilai T tabel di sini diketahui yaitu sebesar 1,98. Sehingga modal di sini berpengaruh signifikan terhadap produksi usaha tani kopi di Kabupaten Nrekang. Begitu juga dengan variabel luas lahan. Di sini memiliki nilai T hitung sebesar 21,547 yang artinya lebih besar daripada T tabel yaitu sebesar 1,98 sehingga di sini luas lahan juga berpengaruh signifikan terhadap produksi usaha tani kopi di Kabupaten Nrekang. Variabel yang ketiga yaitu variabel tenaga kerja di sini memiliki nilai T hitung sebesar 22,997 yang juga lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 1,98 yang artinya di sini bahwa variabel tenaga kerja juga berpengaruh terhadap produksi usaha tani kopi di Kabupaten Nrekang. Adapun variabel yang terakhir yaitu pupuk, di sini juga memiliki nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel, yaitu sebesar 24,456 yang artinya bahwa variabel pupuk juga berpengaruh terhadap produksi usaha tani kopi di Kabupaten Nrekang. Selanjutnya yaitu interpretasi mengenai nilai elastisitas. Elastisitas pada variabel modal atau X1 yaitu sebesar 0,5573. Hal ini berarti jika modal ditambah 1%, maka produksi kopi akan meningkat sebesar 0,5773%. Dan pada variabel yang kedua, elastisitas luas lahan atau X2 sebesar 0,4434. Hal ini berarti jika luas lahan ditambah 1%, maka produksi kopi akan meningkat sebesar 0,4434%. Dan variabel selanjutnya yaitu variabel tenaga kerja dengan nilai elastisitas sebesar min 0,1461, yang artinya jika tenaga kerja ditambah 1%, maka produksi kopi akan meningkat sebesar 0,1461%. Dan pada variabel yang terakhir yaitu variabel pupuk, nilai elastisitas pupuk atau X4 ini sebesar 0,0433. Dan jika pupuk ditambah 1%, maka produksi kopi akan meningkat sebesar 0,433%. Selanjutnya yaitu mengenai elastisitas fungsi produksi translok. Dalam elastisitas fungsi produksi translok ini berasal dari turunan-turunan dari tiap variabelnya yang berada pada persamaan fungsi produksi transloknya. Jadi misalkan pada X1 berarti berasal dari turunan yang berada pada persamaan fungsi produksi translok yang mengandung X1-nya. Langsung saja pada X1-nya yaitu terdapat 10,425 plus 2 dalam kurung min 0,130 log X1 plus 2,136 log X2 plus 3,575 log X3 plus dalam kurung min 4,198 log X4 sama dengan 10,425 min 0,26 log X1 plus 2,136 log X2 plus 3,575 log X3 min 4,198 log X4. Dan pada X2 nya yaitu terdapat min 15,599 plus 2 dalam kurung min 3,746 log X2 plus 2,136 log X1 plus min 4,6
log X2 plus 3,604 log X4 sama dengan min 15,599 min 0,7492 log X2 plus 2,136 log X1 min 4,650 log X3 plus 3,605 log X4. Dan selanjutnya itu pada X3 nya min 30,399 plus 2 dalam kurung min 3,909 log X3 plus 3,575 log X1 plus dalam kurung min 4,650 log X2 plus 3,605 log X4 sama dengan min 30,399 min 7,818 log X3 plus 3,575 log X1 min 4,650 log X2 plus 3,605 log X4. Dan yang terakhir itu X4 nya 18,777 plus 2 kali 2,175 log X4 plus dalam kurung min 4,198 log X1 plus 2,054 log X2 plus 3,605 log X3 sama dengan 18,777 plus 4,358 log X4 min 4,198 log S1 plus 2,054 log X2 plus 3,605 log X3. Selanjutnya itu mengenai kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis efisiensi usaha tani kopi di Kabupaten Nrekang dengan pendekatan fungsi produksi translok, dapat diketahui bahwa semua variabel baik variabel modal, luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk itu berpengaruh secara signifikan. Dan jika variabel modal, luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk di masing-masingnya ditambah 1%, maka secara berturut-turut produksi kopi akan meningkat sebesar 0,573%, lalu 0,4433%, lalu 0,1461%, dan yang terakhir 0,433%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.